Maka dikasih Tuhan kita akan belajar siapa yang lebih berharga, atau kalau kita lebih persingkat, apa hal yang paling berharga. Tetapi saudara, sewaktu ditanyakan kepada setiap kita masing-masing, lalu kita bikin kuesioner, maka saudara-saudara akan memberikan jawaban, pasti ada tingkatan-tingkatan yang paling tinggi. Saudara, kalau ditanya apa yang paling berharga, maka saudara sesuai lagu, yang berharga adalah keluarga. Betul? Mutiara yang paling indah adalah surga yang paling indah adalah fales. Adalah keluarga. Saudara, keluarga. Dan saya percaya saudara semua bisa memahami hal ini. Dan apalagi kalau keluarga itu adalah kemudian mereka itu bisa membanggakan keluarga kita. Dia berprestasi, saya punya banyak anak asuh, kalau dia punya nilai bagus, dia dengan bangga sekali memperkenalkan, Bapak, katanya ya, panggil saya Lause. Lause ya, saya punya nilai bagus, setelah dilihat saudara semuanya bagus, 80 paling kecil, ya paling tinggi 90 lebih. Saudara, waktu kita menghargai keluarga yang berprestasi, keluarga yang cantik, keluarga yang menguntungkan, keluarga yang memberikan manfaat yang banyak kepada kita, apalagi keluarga kita itu adalah orang kaya. Saudara, kebetulan mama saya marganya Lim. Dan dulu saudara-saudara, orang terkaya di Indonesia itu adalah Lim Xiaoliong. Lalu saudara-saudara, karena marganya sama, kenal juga enggak, ke rumahnya juga enggak, itu dianggap Lim Xiaoliong itu engkongnya saya. Karena mama saya marganya Lim. Nah, kalau kemudian yang marganya Lim itu ternyata koruptor, masuk penjara, saudara, kita akan rasa malu menerima anggota keluarga yang punya cacat dalam kehidupannya. Lalu kita malu, bahkan saudara tidak heran, kemudian kadang dimasukkan dalam kolongan, telah putus hubungan keluarga, ya, namanya ini dan segala macam karena perlakuannya buruk. Saya ingin bertanya kepada saudara-saudara, kalau yang betul yang berharga itu adalah keluarga, bagaimana kalau anggota keluarga kita itu adalah orang dirasa yang kerasukan setan? Apa kita akan akui? Halo? Tuh kan jawabnya pusing, senyum-senyum, senyumnya nyamping lagi. Jadi artinya saudara-saudara, menghargai yang baik, menghargai yang indah, menghargai yang menguntungkan, itu adalah hal yang sangat biasa yang terjadi kepada kita. Bahkan saudara, dalam rumah tangga pun sama. Suami akan senang kalau melihat misalkan istrinya itu cantik, ya, lekukan tubuhnya itu ke dalam. Wah, bahagia suami, betul? Tapi tatkala istri berubah, lekukannya itu adalah cembung. Nah, apakah tetap akan berharga buat dirimu? Saudara-saudara, lelaki juga sama, saudara, perlu tebal. Tebal apanya? Dompetnya. Ada uang, abang sayang. Tidak ada uang, abang, oh pantesan itu jiwaku ternyata ya. Saya aja tidak melanjutkan, kalian yang melanjutkan kalimat itu. Tidak ada uang, abang ditendang. Padahal kita bukan pemain sepak bola. Abang ditendang, tapi begitu. Makanya saudara, ada istilah, kalau suami kaya berpotensi menceraikan istri. Jangan dibilang amin, ngangguk lagi ya, kebiasaan amin. Amin? Jangan bilang amin. Dalam nama Yesus tidak. Jadi kalau suami kaya berpotensi menceraikan istri. Tapi kalau suami jatuh miskin berpotensi diceraikan istri. Amin? Ibu-ibu, halo? Ya umumnya kan begitu. Itu yang terjadi. Tetapi kalau itu adalah orang dirasa yang sudah dirasuki tidak hanya satu setan, tapi setan-setan jumlahnya banyak. Bahkan waktu Yesus bertanya, siapa namamu? Namanya apa? Legion. Legion itu dari kata legiun. Legiun itu apa, saudara? Sepasukan tentara. Jadi artinya setannya bukan satu. Setannya banyak. Setannya banyak ada di dalam diri orang itu. Dan sepanjang hidupnya, ya selama dirasuki setan,
Orang itu saudara-saudara telanjang dan berada di kuburan. Kenapa telanjang dan kenapa berada di kuburan? Karena orang yang kalau sudah telanjang, saudara-saudara sudah tidak ada lagi harga dirinya. Betul? Coba aja saudara-saudara sekali-sekali telanjang. Ya. Langsung saudara sudah tidak ada harga dirinya. Langsung saudara hati-hati dengan orang ini. Tiba-tiba saudara telanjang di jalanan. Saudara, orang akan takut. Ini ada kelainan. Dan dia telanjang. Sudah diikat, dirantai, dan diputuskannya. Tetapi yang menarik rupanya orang dirasa ini kalau catatan Alkitab. Bertemu dengan Yesus dalam catatan Lukas 8 bukan pertama kali. Karena ayat itu dikatakan sebelumnya pun orang ini pernah. Dan saya percaya ada peristiwa kemungkinan pun sudah diusir setan itu. Walaupun catatan Alkitab tidak ada. Tapi itu tafsiran. Dan saya percaya saudara-saudara ini pengalaman kedua. Diusir setan kedua kali. Ini tafsiran saya. Ya. Jadi artinya kenapa? Karena Yesus pernah mengenal orang Gerasain. Jadi artinya pernah bertemu sebelumnya. Tapi setan itu masuk lagi. Pertanyaannya, kenapa setan itu masuk? Apakah dia datang dengan sendirinya? Atau kemudian diundang oleh kita? Ayo pengalaman yang pernah dirasuk setan. Ya. Saudara-saudara kalau kita melihat saudara-saudara itu dua arah. Jadi mungkin saudara orang Gerasa ini biasanya orang kalau sudah dirasuk setan biasa dalam kelemahan ya, dia tertolak. Saya pernah bertemu saudara dengan seorang yang memang dia itu keluarganya cantik-cantik, putih-putih, cantik-cantik, ganteng-ganteng dari keluarga orang berada orang kaya. Tapi ada satu anggota keluarga saudara agak beda sendiri, warna kulitnya agak hitam. Lalu bentuk tubuhnya juga agak aneh. Setelah selidik punya selidik saudara-saudara, orang ini adalah ternyata memang kelahirannya tidak diharapkan. Jadi ingin digugurkan oleh mamanya, tetapi tidak gugur, kuat ya. Tetapi suatu keluar saudara, dari lahir pun giginya cuma ada berapa. Jadi kulitnya pun berbeda, ada lahir. Saudara pengalaman traumatis di dalam kandungan ingin digugurkan, saudara itu berdampak besar buat tumbuh kembangnya. Jadi orang ini sudah seorang wanita yang memang tidak menikah, dan seringkali suka sekali saudara ikut dalam ibadah-ibadah. Dan itu membuat gereja itu agak sedikit kesulitan kalau orang ini datang, apakah akan diizinkan atau tidak. Karena dalam tiba-tiba sudah dalam ibadah sedang berlangsung, dan dia tidak hanya hadir di satu gereja, ke berbagai gereja. Jadi tengah-tengah ibadah tiba-tiba dia biasa gelepar-gelepar sudah di ruang ibadah. Kira-kira para penatua saya ingin bertanya, orang ini diizinkan atau tidak kalau datang dalam ibadah? Hadir di KGI Mangga Besar, halo? Di tengah-tengah pendeta khotbah dia akan maju ke depan guling-guling. Kira-kira bagaimana? Kita akan rantai dan simpan di kuburan. Saudara, pergumulan susah kan? Saudara, menerima jemaat yang baik-baik saja, saudara, itu hal yang mudah. Tapi mulai saja ada orang yang dalam ibadah itu datang seperti demikian, saudara kita akan terganggu. Kesimpulannya, saudara-saudara, orang yang diganggu setan biasanya memang dia merasa dirinya sudah tidak berharga. Jadi saudara, orang Gerasa ini sudah dirasuk setan telanjang bukan berarti setiap saat begitu ya. Tapi normal-normal aja, tapi sudah dirasuk setan dalam pengertian tidak selalu dalam gejala-gejala yang luar biasa. Dalam keadaan normal seperti itu. Karena dia sudah tidak ada harganya. Orang kalau sudah tidak ada harga, saudara tidak akan berpakaian. Tapi kalau orang sangat menghargai diri sendiri, dia akan memakai pakaian yang paling mewah, paling indah. Amin. Ya, jadi ada orang menghargai secara berlebihan, sehingga menjadi orang yang megalomania. Tetapi ada orang yang tidak menghargai dirinya. Ya, tidak menghargai dirinya sampai setan pun datang. Seburuk-buruknya kamu, aku tetap menghargai kamu. Makanya aku datang masuk dalam hidupmu. Ya. Ternyata yang terima aku cuma setan, kata orang Gerasa. Ya. Saudara-saudara, ada dua ekstrim manusia. Yang satu tidak menghargai dirinya sendiri. Yang kedua adalah terlalu menghargai dirinya sendiri. Sampai kemudian dia menjadi orang yang narsistik. Orang yang mengagumi dirinya. Ya narsistik saudara-saudara mencintai dirinya. Waktu lihat cermin, dia mencintai dirinya. Dua-duanya adalah sikap berdosa. Lalu apa yang firman Tuhan kita ajarkan? Siapa yang lebih berharga? Waktu Yesus berbicara tentang Yesus menghargai dirinya sendiri sebagai Allah. Yesus menghargai dirinya sendiri sebagai juru selamat dengan cara bagaimana? Dengan cara menghargai orang lain. Dengan cara
menghargai yang pernah dihargai, tetapi kemudian mengabaikan dan mengkhianati, tetapi Yesus tetap menghargainya. Siapa? Manusia yang berdosa. Saudara, kalau kita lihat di dalam Galatia, bacaan Alkitab tadi, dalam Mazmur, dalam Yesaya, saudara-saudara, 65 ayat 1 sampai ke 9, itu dikatakan dalam Mazmur, tatkala kita merasa hina, kita merasa jijik, Tuhan berkata, aku tidak pernah memalingkan wajahku daripadamu. Itu janji firman Tuhan. Waktu engkau rasa jijik, engkau rasa hina, di dalam Mazmur bacaan yang kita nyanyikan, saudara-saudara, aku tidak akan pernah memalingkan wajahku. Kemudian, tatkala kemudian bangsa-bangsa meninggalkan aku, ya, mereka meninggalkan aku, mereka kemudian tidak berbalik kepadaku, mereka menyakitiku, dalam Yesaya 65 ayat 1 sampai 9. Firman Tuhan berkata apa? Ini aku kepada bangsa yang tidak memanggilku. Betapa tidak ada harga dirinya Tuhan kalau itu dalam kita. Betul? Suatu Tuhan berkata, ini aku memanggil bangsa yang telah menyakiti aku, sekalipun mereka tidak memanggil namaku. Luar biasa, saudara, bagian firman Tuhan ini. Saudara, kalau kita sudah tidak diperhatikan, kita apalagi Tuhan sebagai pencipta segala sesuatunya. Tetapi Tuhan berkata, ini aku yang memanggil bangsa-bangsa yang tidak memanggil namaku. Bangsa-bangsa yang sudah berpaling dari wajah dariku, tetapi aku tidak memalingkan wajahku kepadamu. Saudara, betapa luar biasa. Sehingga kalau dikatakan saudara kekristenan, kalau kita boleh simpulkan dalam satu kata, yaitu agama kasih, iman kasih. Yang mencintai dan mengasihi kita, yang tidak merasa jijik dan hina untuk menerima kita, sama kemudian seperti Tuhan yang dilambangkan dalam perumpamaan anak yang hilang, bapak yang sudah menanti, ya, anak yang hilang itu bergaul dengan babi, balik datang bau babi. Ini setan cari babi, anak yang hilang gaul sama babi. Jadi kadang-kadang babi itu salah apa sih? Halo? Padahal babi itu hauce. Enak gila, bahasa Mandarinnya hauce senjing. Jadi babi itu salah apa? Saya pikir kok kenapa ke babi? Saya baru tahu setan ternyata juga suka babi. Ya kenapa tidak ke binatang yang lain gitu kan? Saudara-saudara, yang menarik saudara, setan itu lebih waras dari kita. Ayo, setan ada warasnya enggak? Halo? Ya kalau diwaras enggak benar ya, setengah waras. Alkitab mengatakan apa? Dalam rangka setan tidak mau masuk ke jurang maut, yaitu kematian kekal, izinkanlah aku masuk ke babi-babi, dan setan masuk dari jurang yang tebing yang curam ke dalam danau mati yang lemah. Setan lebih baik mati lemas dari tebing yang curam ke danau dan mati daripada masuk ke jurang maut, yaitu kematian kekal. Jadi setan itu ada warasnya juga. Setan itu sebenarnya frustasi juga. Waduh, udah tahu nih aku nih kalau nanti akhir zaman aku akan dimasukin ke dalam apa? Ke dalam jurang maut, ke dalam kematian kekal. Jadi saya cukup menarik juga ya. Ada sedikit kewarasan dalam diri setan. Kalau kita tidak waras-waras, kita benar-benar melebihi setan. Jadi kalau setan itu tingkatan yang tertinggi, ternyata tidak. Tingkatan yang lebih tinggi dari setan apa? Manusia. Gak pernah mau waras-waras. Dia tidak pernah mau berpakaian. Kalau tentang berpakaian adalah bentuk perumpamaan, maka kita mengingat pakaian kita janganlah dengan pakaian lahiriah, dengan hiasan, tapi memakai pakaian batiniah, yaitu manusia yang diperbaharui oleh Tuhan. Amin. Saudara-saudara, kita masuk ke dalam aplikasi. Lalu bagaimana saudara kita cara menghargai diri sendiri? Saudara, cara menghargai diri sendiri adalah kita menghargai apa yang diperintahkan Allah kepada kita. Jadi bagaimana saudara? Perintah Allah kepada kita jelas, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Di sini ada penghargaan segitiga. Yang pertama adalah kasihi Allah.
Kemudian kasih sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kalimatnya cukup menarik. Kasihi sesamamu manusia, seakan-akan diri sendiri adalah bagian yang terakhir. Tetapi tidak. Kepada Tuhan yang pertama, tetapi kasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri, itu paralel, berbarengan. Saudara tidak mungkin bisa menghargai orang lain kalau kita tidak menghargai diri kita sendiri. Dan saudara tidak mungkin juga menghargai diri sendiri, lalu saudara tidak menghargai orang lain. Tetapi kalau orang yang narsistik, saudara, dia akan hanya berhenti menghargai diri sendiri. Tetapi orang yang menghargai orang lain di dalam kasih Tuhan, dia akan menghargai, katakanlah, sesama manusia secara sama, leveling. Saudara, kalau kita lihat, saya lebih banyak bergelut di dalam family, keluarga. Saudara, kita lihat ya, orang tua seringkali merasa lebih besar, lebih tinggi daripada anak-anak. Dulu mungkin agak sedikit masuk ya, sebuah pepatah mengatakan belajarlah kepada orang tua, karena orang tua lebih banyak makan asam dan garam. Makanya gak heran orang tua banyak yang darah tinggi, kebanyakan makan garam. Betul gak? Saudara, belajarlah kepada orang tua. Sekarang terbalik, orang tua lah yang belajar kepada anak muda. Amin. Bayar gopay aja gak tahu, beli Tokopedia juga nggak tahu, tanya ke cucu, ini beli makanan yang nenek suka yang mana? Cucunya bilang, pijit aja nih yang nenek suka. Yang ini ya cucu ya, pijit. Cucu udah pijit 3 jam, nggak nyampe. Ya iyalah, harus dibayar dulu, oma. Artinya saudara-saudara, kalau kita boleh belajar, bagaimana kita bisa menghargai orang lain? Saudara, setiap orang itu punya keunikan. Dari orang yang jarang berbicara, saudara, kita belajar yang namanya diam dan mengendalikan. Betul? Dari orang yang pandai bicara, kita belajar bagaimana bisa mengungkapkan perasaan dan pikiran dengan baik dan terdistribusi. Bahkan firman Tuhan berkata, kalau engkau tidak punya ketaatan, maka aku akan membuat batu-batu ini berbicara. Artinya saudara, alam kadang-kadang bisa mengajarkan kita. Bahkan peristiwa-peristiwa buruk bisa mengajarkan kita. Orang-orang yang jatuh bisa mengajarkan kepada kita. Alam bisa mengajarkan kepada kita. Kicauan burung bisa mengajarkan kepada kita. Saudara, saya ingin tanya, saudara dengan ayam, lebih banyak bersyukur ayam atau saudara? Halo? Ayam itu sekali makan, satu suap bersyukur, oh Tuhan bersyukur. Betul nggak? Coba lihat ayam. Jangan cuma makan ayam. Lihat ayam, kalau sudah patung dia selalu kepalanya ke atas. Saudara, kalau kita sudah matuk ke bawah, nggak pernah lihat ke atas. Ya kan? Saudara, kalau sibuk, ya tokonya lagi laris, saudara, minggu itu bahkan cuannya itu bisa melebihi 6 hari sebelumnya. Saudara berani untuk tidak ibadah. Padahal ibadah itu kan ada pagi, siang, sore, dan malam. Sudah pilih saja, ya kan? Tetapi saudara demi buka toko. Jadi kalau sudah matuk berkat Tuhan, sudah tidak lagi menghargai Tuhan. Tapi kita lebih menghargai berkatnya Tuhan. Saudara, dengan demikian apa yang kita pelajari sudah dari orang Gerasa ini. Jangan-jangan orang Gerasa itu kita. Kita tidak lagi dimasuki oleh satu setan, tapi oleh legion. Ya, setan keserakahan, setan popularitas, setan hawa nafsu. Nafsunya tidak hanya harta, wanita, tahta, apapun dibuat jadi nafsu. Saudara, itu menjadi bagian yang menjadi gambaran dari kita. Lalu firman Tuhan berkata, sewaktu orang Gerasa ini dibelenggu dan diikat, selalu diputuskannya. Saudara, gambaran belenggu dan diikat ini tentu dalam rangka supaya keburukannya tidak terus menjadi membahayakan buat orang lain. Kita juga sama. Suatu kita mau buat saya gambaran dibelenggu dan dirantai, ada juga sisi positifnya. Suatu kita saudara mau dibelenggu oleh firman Allah, kita mau dirantai oleh firman Allah, kita mau tunduk taat dalam jalan dan kebenaran firman Allah, kita menjadi orang yang bisa menghargai diri sendiri dan bisa menghargai orang lain. Orang yang tidak menghargai diri sendiri bisa putus asa, patah semangat, lalu bunuh diri. Itu banyak kejadian. Beberapa peristiwa saudara pisau bunuh diri itu kemudian direkam di media sosial,
berakhir dengan kematiannya. Jadi orang yang tidak menghargai diri sendiri. Dan saudara-saudara, itu namanya minder. Minder ini saudara berbahaya. Minder bisa menjadi sumber kejahatan. Suatu kita minder, kita tidak menghargai diri sendiri, maka kita juga tidak akan menghargai orang lain. Kita menjadi orang yang penuh dengan kepahitan, penuh dengan sungut-sungut, penuh dengan keluh kesah. Saudara, kalau saudara tidak bahagia dengan dirimu sendiri, pasti hidupnya penuh dengan keluh kesah, hidupnya penuh dengan iri hati, atau hidupnya penuh dengan kekhawatiran, hidupnya penuh dengan kekecewaan. Bayangkan kalau seumur hidup kita khawatir, iri hati, sakit, kecewa, sampai mati pun tetap saudara kecewa dan iri hati. Karena kenapa? Saudara mati di peti mati yang harganya murah, yang sebelahnya lebih mahal. Karena iri hati, malam-malam bangun pindah. Yang di peti mewah diangkut sama dia mayatnya, masukin enak aja. Ya kan, sampai mati aja aku susah, kira-kira gitu ya. Kalau bikin film animasi, boleh-boleh aja kan, film animasi kan berhayal. Saudara-saudara, karena apa? Tidak menghargai diri sendiri. Saya pun sama dulu kecil. Tetapi saudara, orang yang over percaya diri, orang yang terlalu menghargai diri sendiri, itu biasanya menjadi megalomania. Apa itu megalomania? Memberhalakan diri sendiri. Sama dengan Herodes. Sewaktu rakyatnya bersorak, ini bukan lagi suara manusia, tapi suara Tuhan. Herodes menerima kemuliaan itu. Dan pada saat itulah Herodes ditampar oleh malaikat dan dimakan oleh cacing-cacing. Betul? Baca Alkitab yang benar, nanti terbalik lagi. Herodes ditampar malaikat dan dimakan. Ya kalau bacanya salah, Herodes ditampar cacing dan dimakan malaikat-malaikat. Kan agak serem ya, malaikatnya kanibal. Saudara-saudara, belajarlah menghargai orang lain. Saudara-saudara, saya terlahir dari kecil bergereja di GKI. GKI bersyukur saudara ada banyak kelebihan, khusus dalam organisasi yang sangat rapi. Ya, penghargaan kepada para pendeta yang sangat baik. Keputusan yang diambil berdasarkan saudara penatua, yaitu keputusan dari panjang. Sehingga rapat itu sudah sangat penting, walaupun saya nggak suka rapat. Tetapi saudara, rapat itu menghasilkan kebijakan-kebijakan yang baik. Tetapi saudara-saudara, di dalam kemudian kelebihannya, kita juga perlu sadar, saudara-saudara, jangan terlalu megalomania dengan lembaga. Saudara, GKI itu bukan Tuhan. Amin. Kita pun juga ada kekurangan yang perlu diperbaiki. Amin. Orang lain, gereja lain, seburuk-buruknya, mungkin saja dia sesat, tetapi mungkin saudara semangatnya lebih baik mereka. Kenapa orang yang sesat semangat mengabarkan keyakinan mereka lebih hebat daripada kita yang benar? Artinya saudara, kita perlu belajar. Nah, orang yang saudara belajar menghargai orang lain, dia akan melihat sisi positif dari orang lain dan kemudian melihat sisi kurang apa yang diperbaiki. Saudara, itu kedewasaan dan kemanusiaan. Tapi orang yang over menghargai diri sendiri, dia hanya akan lihat sisi lebihnya dan tidak pernah mau dikoreksi kekurangannya, dan dia akan lihat sisi kekurangan orang lain dan tidak pernah melihat kelebihan dari orang lain. Amin. Sudah kita sadari, saudara, ya, karena saya hamba Tuhan di bidang musik, saya banyak menguasai alat musik. Saya punya beban memang di sana membekali jemaat di bidang musik. Saya pindah ke Jakarta kurang lebih mau tahun kelima. Saya selalu kalau pelayanan membuka sanggar musik, dan sanggar musiknya sifatnya selalu gratis, alat musik dipinjamkan, ya. Jadi saudara, itu properti pribadi saya. Saya punya biola sudah hampir 50, ukulele hampir 40, belum alat musik yang lain, ada pucang, ada keyboard, ada drum, ada speaker. Ya kan? Dan itu saudara ada pelayanan saya. Yang persoalan apa? Yaitu anak-anak muda dari GKI, saudara, yang banyak hilang. Disadari atau tidak disadari, itulah kekurangan kita yang perlu diakui. Jadi kalau rapat titip para penatua, jangan terus bahas kelebihan kita. Karena firman Tuhan berkata, kalau ingin ciri-ciri orang dewasa, perbaikilah kekurangan sendiri dan hargailah kelebihan orang lain. Itu manusia baru. Tapi kalau manusia lama, hargai kelebihan diri sendiri. Kritiklah kekurangan orang lain. Sesederhana itu. Saudara, kalau ingin jadi manusia baru atau manusia lama, sesederhana itu. Jabarannya sesederhana itu. Orang yang bertumbuh, saudara, dia akan peka, sensitif kepada kelemahan diri,
dan dia akan berjuang memperbaiki, dia tidak akan bahas. Saudara, kalau saya bertemu dengan orang-orang kaya begitu ya, saya kadang-kadang kurang suka. Kadang-kadang, yuk ajak makan. Aduh, saya bilang, saya kurang suka ya. Sampai satu kali ketua majelis saya yang terdahulu itu, Pak Pendeta, kalau Pak Pendeta deketin orang miskin udah hebat. Tolonglah deketin sekali orang kaya katanya, karena jemaatnya susah ya, jemaat miskin waktu di Palembang. Saya bilang saya tidak berkarunia untuk deketin orang kaya. Ya karena apa? Saya nggak bisa ngangguk-ngangguk soalnya. Satu kali saudara-saudara saya diajak pada waktu ya, bos-bos itu makan. Kok saya nggak nyaman ya? Kenapa? Karena masing-masing bos bercerita tentang kesuksesannya. Bercerita tentang kelebihannya. Karyawannya berapa, perusahaannya berapa, waktu dia susah bagaimana. Dia terus ngomong sendiri. Saya kapan bagian saya ngomong? Karena saya bukan orang kaya, ya saya mau ngomong apa? Dia ngomong sendiri ya, bahasa kayak bilang, antokong moyung. Ini ada orang kayak nggak? Anto hak min lah. Tapi ya, 有客家人嘛，太多讲没有用。Terlalu banyak bicara sudah tidak ada gunanya karena yang dibicarakan tentang diri sendiri. Sewaktu orang Gerasa ini bertobat, apa yang perintah Tuhan? Orang Gerasa ini ingin ikut Yesus. Tetapi Yesus berkata apa? Tidak perlu ikut. Pergilah kepada berbagai tempat di mana kau berada. Ceritakanlah pekerjaan Tuhan. Ceritakanlah kebaikan Tuhan yang engkau alami, yang engkau tahu, yang engkau rasakan. Ceritakanlah kebaikan Tuhan. Apa indikator saudara menjadi orang yang bisa menghargai Allah, menghargai diri sendiri, menghargai orang? Ceritakanlah kebaikan Tuhan. Bukan ceritakan tentang aku, dan aku. Maka dosa saudara yang terbesar adalah bagaimana saudara mengatasi ego tentang keakuan. Paulus sebelum dia percaya kepada Tuhan, kita tahu dengan jelas, egonya sangat tinggi. Tetapi sudah dia percaya kepada Tuhan. Seluruh kehidupan Paulus adalah bercerita tentang siapa Yesus. Sampai 3 perjalanan misi. Ya sampai kemudian ke Roma. Dia bercerita tentang kebaikan-kebaikan Tuhan. Tapi bukan bercerita tentang aku dan aku. Lembagaku, keluargaku. Media sosial juga sama. Saudara, ya kan? Saudara kalau ke luar negeri, upload foto. Ya nggak apa-apa, baik-baik aja. Tapi itu bikin iri orang lain. Betul? Ya kan? Coba. Sekarang ada aplikasi kan, wajah tua bisa muda. Betul? Saya mau tanya, saudara, di media sosial itu, lebih banyak mengupload wajah tua dibuat muda, atau wajah muda dibuat tua? Ayo jujur. Saya punya anak asuh, saudara, banyaknya anak wanita. Jadi suka beli skincare. Ya saya awalnya saya nggak ngerti skincare itu apaan gitu ya. Saya pikir tepung beras kali ya. Oh enggak. Kalau yang polos gitu harganya segini. Ada yang pintar anak asuh. Kalau ini yuk antar, udah saya antar naik motor ke sana. Ya udah dibawa masuk ke sana. Ya iya skincare berapa? Ini nggak mahal kok. Saya pikir nggak mahal tuh 30.000 mungkin ya. 500.000. Ya udah ke sana kan, ya saya beliin. Ujung-ujungnya ngapain beli skincare? Kan ada aplikasi. Tinggal di handphone langsung mulus kan? Betul nggak? Ya udah, pakai aplikasi itu. Cuman jangan ketemu langsung sama orangnya asli. Kalau asli kan udah ketemu, hebat. Itu udah wanita idaman kan. Pas ketemu, mamahnya dulu yang nyamperin. Waduh. Kayaknya boleh tanya-tanya ya. Setelah ngobrol, Bu, anaknya mana? Itu calon kekasih saya. Anaknya mana? Itu yang komunikasi dengan aku selama ini kan aku. Ya. Rupanya anak muda ini pacaran sama ibu-ibu. Saudara-saudara, kita belajar, saudara, manusia itu adalah manusia yang sangat sekali mencintai dirinya sendiri. Atau saudara yang kedua adalah dosa yang tidak menghargai dirinya sendiri. Allah mengatakan sehina-hinanya dirimu, sejijik-jijiknya dirimu, saudara, di dalam firman Tuhan.
aku mencintai engkau. Sebagaimana orang dirasa itu lebih berharga daripada puluhan babi. Yang satu babi kalau dihitung berapa harganya, saudara, artinya apa di sini? Bahwa bukan Yesus kejam sama babi ya, tapi kalau saya lihat ini ada satu orang yang rasa yang sudah tidak dihargai oleh orang lain sampai ada di kuburan-kuburan. Ya, orang itu dianggap pengganggu orang ini, tapi bagi Tuhan dia lebih berharga. Saudara, dari katakanlah apa, binatang peliharaan yang berharga buat orang Israel pada waktu itu adalah memang salah satunya adalah babi. Nah, dengan demikian, Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, biar kita belajar saudara menghargai diri kita sendiri. Gak perlu minder, setiap kita unik, saudara. Setiap kita diciptakan Tuhan, tidak ada yang namanya kelas 2. Ya kan? Hargailah, lihatlah apa yang baik dalam diri kita. Belajar juga sudah menghargai orang lain. Kalau ada kelebihan dari orang lain, saudara hargai. Kalau ada kekurangan yang jangan saudara gosipkan, kritik, bincangkan. Sama juga dengan pendeta. Sampai satu titik, saudara, saya ingin sedikit. Betapa susahnya jadi pendeta, begitu kan ya. Sampai saya pernah berdoa kepada Tuhan. Pernah saya masa sangat sulit, begitu kan ya. Aduh Tuhan, jangan-jangan ini bukan panggilan, karena ada banyak persoalan yang dihadapi. Kemudian sampai saya bilang dalam doa pribadi, Tuhan, janganlah panggil anakku jadi pendeta seperti apa. Karena belum tentu mereka sanggup menghadapinya seperti yang saya alami. Tetapi saudara, doa itu adalah doa yang buat saya doa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan ya, karena saya memaksakan. Karena kenapa? Salah satu sudah yang paling sulit dari seorang pendeta itu harus memenuhi semua harapan jemaat. Apalagi dibanding-bandingkan. Jadi pendeta ini kenapa nggak seperti pendeta itu? Pendeta itu punya kelebihan ini, pendeta ini nggak punya. Pendeta itu juga stres. Karena pendeta itu dibandingkan sama saya juga. Kenapa tidak seperti pendeta Wendy? Jadi saudara, kelebihan orang itu saudara tidak ada yang sama, amin. Halo? Tidak ada yang sama. Tidak ada orang yang serba bisa. Saya ingin berikan satu contoh saudara. Pemain bulu tangkis juara dunia. Lalu saudara bertanding dengan yang juara provinsi. Menang mana? Jawabannya pasti yang juara dunia kan? Tapi saya jelaskan dulu. Yang juara dunia itu pemain bulu tangkis. Lalu pertandingannya adalah dengan juara provinsi, pemain tenis meja. Tapi pertandingannya tenis meja. Yang menang yang mana? Ayo. Halo? Kenapa? Kan juara provinsi. Itu kan juara dunia. Karena orang kelebihan tidak ada yang sama. Terimalah istrimu, terimalah mertuamu, terimalah anakmu. Jangan dibanding-bandingkan sama anak tetangga. Terimalah dogimu. Saya punya dogi berisik sekali kan ya. Kadang-kadang sebel juga kapan mati di dogi. Saya suka ngomong gitu ya. Saya bilang, Bus, ini temen. Kalau nggak ada kamu, saya sih nggak suka ngomong sama dia. Wah, istri saya ada lain. Kalau saya nggak ada, suami sibuk begitu kan ngomongnya sama dogi. Nggak ada orang yang sama. Saudara, terimalah penatuamu. Minimal para penatua yang ada saudara melayani itu. Mereka kalau hamba Tuhan terus terang, hidupnya kayak orang lain, ditunjang kehidupannya. Para penatua itu sudah ngurus kehidupan pribadi, ngurus usaha sendiri, harus ngurus gereja. Habis waktunya. Para penatua ini kesian juga, dikecam sama anaknya. Karena para penatua jatuh cintanya sama gereja, istri terlupakan. Anak kadang terlupakan, kadang pekerjaan pun setengah ditinggalkan. Jadi cintai pemimpinmu. Demikian juga buat para penatua, cintai juga jemaatmu. Amin. Jemaat beda-beda, ya. Ada yang menyenangkan, ada yang menyusahkan. Ada juga yang kalau kumpul suka operasi plastik. Tahu ya operasi plastik? Pas makan-makan bawa plastik dari rumah. Udah makan ini masuk juga operasi plastik itu. Pulang-pulang kenapa tas jadi agak berat ini ya. Ya cintailah mereka, jangan-jangan mereka kurang. Jangan-jangan waktu memasukkan operasi plastik itu, dia terpikir orang-orang di rumah yang butuh makan. Amin. Jadi jangan berpikir negatif terus.
Sebelum tahu keadaan sesungguhnya seperti apa, pahami kedalamannya. Jangan cuma lihat luar. Bersikaplah lebih positif, ya kan? Tetapi bersikap positif kalau saudara di jalanan ketemu begal, hati-hati ya. Itu harus negatif ya. Positif pinjam motor dikasih gimana, ya kan? Saudara-saudara, pada titik ini biarlah kita boleh menyadari orang Gerasa itu siapa. Jangan-jangan orang Gerasa itu adalah kita sendiri. Kita tidak dihinggapi oleh satu setan, tapi oleh banyak setan-setan hawa nafsu. Suatu Tuhan bertanya, siapa namamu? Kita boleh menyebut Wendy Pratamago. Yesus tanya lagi, siapa namamu? Wendy Pratamago. Bukan. Siapa namamu? Lama-lama, Legion. Karena aku sudah dirasuki oleh banyak setan. Saudara, setan tidak mengenal profesi, tidak mengenal jabatan. Bisa masuk kepada siapapun. Banyak pendeta terkena setan. Amin. Hanya sombong, ya kan? Uangnya dipakai buat beli mobil mewah dari uang jemaat. Padahal jemaat menitipkan uang itu untuk dikelola dengan bertanggung jawab. Ingat baik-baik, uang gereja itu adalah titipan jemaat, titipan dari rakyat, dari masyarakat. Ada yang memberi dari kekurangan. Bijaksanalah menggunakan uang dengan baik. Ya kan ya? Khususnya memang untuk melakukan hal-hal yang prioritas. Hal-hal yang tidak penting, saudara, sebaiknya dikurangi. Covid, saudara, memberikan kepada kita pelajaran. Dulu, gereja punya uang, beli tanah, bangun gedung, beli tanah, bangun gedung. Dan saya pernah protes, pernah cerita juga di sini. Nah, gereja yang pernah saya layani, saya nggak sebutkan di mana. Saya pernah protes, saya berkunjung ke satu jemaat yang orang tua manula, oma dan opa sudah tua. Rumahnya itu sudah tidak layak berjamur dan dia tidak ada anak. Bau pesing di sana. Saya katakan gereja bertanggung jawab untuk memperbaiki rumahnya, saudara. Saya sampaikan hasilnya, saudara-saudara, tidak terjadi. Hanya bantuan biasa saja. Amin. Tapi kalau bangun gereja, gedung, itu ada kebanggaan. Saudara, membangun gereja kadang-kadang bukan buat kemuliaan Tuhan. Tapi kemuliaan lembaga. Saudara-saudara, kesombongan daripada lembaga tersebut, gereja tersebut. Sehingga saudara berikanlah hati yang peka. Bagaimana kita mencintai Tuhan dengan baik. Bagaimana kita menghargai diri sendiri dengan baik. Dan bagaimana kita juga menghargai orang lain dengan baik. Saudara, mari kita bersatu.